Halo semua, sekitar 300-an orang yang mengaku sebagai warga masyarakat Kampung Sawah menggeruduk Hotel Kartika One Lenteng Agung pada hari Jumat 30 Januari 2026. Yang dari kecil, tanah ini adalah tanah ulama, tanah para cucu cicitnya kiai. Hari ini bisa jadi dia beriklan orang Depok yang datang. Hari ini dia beriklan orang Lenteng yang datang. Tapi 5-10 tahun yang akan datang, anak cucu cicit kita yang akan di sini, saudara. Oleh karena itu, saat inilah kita tunjukkan kepada mereka, ibu bapak sekalian, kita tunjukkan bahwa kita warga Kampung Sawah tidak setuju dengan berdirinya. Mereka membentangkan spanduk dan poster yang menuntut penutupan tempat hiburan malam atau THM bernama Party Station yang beroperasi di dalam hotel tersebut. Oh ini nih Party Station yang kemarin baru dibangun ya. Jadi aja gila, cepet banget, keren sih warna-warni gini. Nah tapi ngeri tuh lihat tuh Alphard Civic, buset dah ngeri dia. Ini gua parkir Bit Karbu di mana ya? Oh ini yang lagi viral, Party Station. Pom bensin gitu ya, mirip banget, mana full warna-warni, mobil semua lagi isinya, mana harus ngantri. Gile, tapi ngomong-ngomong, kira-kira bisa eceran nggak ya beli bensinnya? Kalau sampai bisa sih, gue bakal bawa Gradient dari rumah. Lumayan kan isi bensin dulu sebelum party. Jangan salpok, ini bukan pom bensin, tapi tempat nongkrong malam paling unik di Bali. Baru banget buka, Helen's Night Mart and Party Station. Masuknya gratis, di dalamnya banyak spot seru. Lantai 1 ada meja biliar buat pemanasan. Naik lantai 2, area martnya keren banget. Bisa belanja minuman, DIY cocktail, plus nikmatin arak station, live band, sampai game corner. Tapi yang paling epic, Party Stationnya. Kamu bisa pesan minum di bar. Mau karaoke, gas, joget seru bareng DJ, pastilah. Audio visualnya juga niat banget, bikin party makin pecah. Semua area no minimum spend kecuali di sofa 2 juta sharing 6 orang. Party mania siap goyang sampai pagi, cus ke Helen's. Tempat tersebut dituding menjadi wadah aktivitas negatif atau tempat maksiat yang tidak sesuai dengan norma lingkungan Kampung Sawah. Mereka menilai kehadiran THM atau tempat dugem di lokasi tersebut akan merusak citra dan moral generasi muda di lingkungan tempat tinggal mereka. Wakil Ketua RW 02, Ahmad Fauzi, mengatakan warga meminta tempat itu ditutup karena dianggap sebagai tempat maksiat. Mereka tidak ridho ada tempat seperti itu di kampung mereka, apalagi menjelang Ramadan dan kegiatan keagamaan lainnya. Menurut Ahmad, warga juga mengaku memiliki bukti yang beredar di media sosial mengenai aktivitas di dalam lokasi tersebut, termasuk dugaan adanya minuman keras dan aktivitas pesta. Kata Ahmad kepada wartawan, di situ minuman keras, di situ orang berkumpul laki perempuan yang bukan mahramnya. Mereka merasa mereka harus pertanggungjawabkan di akhirat jika tempat itu dibiarkan ada. Menjelang Ramadan pada tawakufan, majelis taklim di kampung itu merasa tidak senang dan sedih ada kemaksiatan menjelang Ramadan. Intinya mereka susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Yang penting ini tempat ditutup, alasannya karena ini ada tempat kemaksiatan. Kita nggak sudi, kita nggak ridho kalau ada tempat kemaksiatan di kampung kita. Kita majelis taklim menjelang Ramadan, kita pada tawakufan. Ini kita sedih di kampung kita ada kemaksiatan menjelang Ramadan. Jadi kita gak senang. Warga Kampung Sawah, kami mohon mereka tetap damai, ya, jangan mudah terprovokasi. Paling tidak kita satu kata, sia dan sekata. Atas berdirinya Party Station ini, kami tokoh-tokoh kami, kiai kami tidak akan pernah mau masuk di dalam tempat kemaksiatan ini. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut izin operasionalnya. Padahal kalau kita lihat menunya, mereka tidak jual alkohol, mereka jual kopi. Aparat kepolisian dari Polsek Jagakarsa sudah mendatangi lokasi untuk mengamankan jalannya aksi agar tetap berlangsung kondusif. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi kemudian mengarahkan manajemen Party Station atau Hotel Kartika One bersama perwakilan warga untuk menempuh mediasi. Dari Polsek Jagakarsa mengamankan tentunya. Tapi untuk sementara ini, setelah sampai selesai pun aman.
karena memang aksi damai. Kita sebagai pengamanan sebetulnya memang menyayangkan, harusnya memang dilakukan unjuk rasa itu pagi hari sampai sore hari. Tapi untuk warga ini memang maunya untuk malam ini maunya pas bukanya waktu PS operasi. Nah itu. Tapi untuk sementara ini kita memang koordinasi untuk mediasi sajalah, ya. Jadi semuanya bisa mengeluarkan apa yang bisa menjadi unek-uneknya. Para pendemo menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan peringatan keras dan bukan menjadi yang terakhir. Warga juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar apabila tempat hiburan itu tidak segera ditutup secara permanen. Menanggapi hal itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi warga. Staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik atau Ciko Hakim menyatakan sikap Pemprov sudah jelas dalam menyikapi polemik tersebut. Ia menjelaskan rapat tersebut mencakup pembahasan terkait perizinan industri pariwisata dan tempat hiburan malam di lokasi dimaksud. Pemprov juga akan melakukan evaluasi ulang terhadap izin yang telah diberikan. Ciko menambahkan pihak kepolisian telah mendorong upaya mediasi antara manajemen hotel dan warga sekitar. Meski demikian, Pemprov menegaskan bahwa prioritas utama adalah menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan pendalaman dan koordinasi lintas instansi untuk menentukan langkah selanjutnya terkait operasional THM tersebut. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi sangat serius mengenai peristiwa yang terjadi. Apakah kita masih hidup di negara hukum atau sudah bergeser menjadi negara tekanan mayoritas? Di negara hukum, yang menentukan salah atau benar adalah aturan, bukan jumlah orang yang marah. Kalau kita perhatikan berita-berita yang ada, seharusnya Party Station ini sudah mengantongi izin usaha. Jika Party Station memang sudah mengantongi izin usaha, tetapi bisa ditutup hanya karena di demo seperti ini, dampaknya tidak main-main. Investor akan ragu, pelaku usaha takut, minoritas terancam. Kalau sebuah usaha melanggar izin, tutup lewat prosedur hukum. Tapi kalau hari ini usaha tempat hiburan bisa dipaksa tutup hanya karena ada sekelompok orang yang tidak senang, besok bisa jadi usaha apapun juga dipaksa tutup hanya karena ada sekelompok orang yang tidak senang. Kalau ada pesaing baru yang masuk dengan inovasi baru, ramai, pengusaha lama yang merasa tersaingi atau merasa iri hati, tinggal bayar sekelompok orang untuk demo dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, seperti tuduh jualan alkohol padahal tidak, untuk mematikan pendatang baru. Persaingan usaha menjadi tidak sehat. Jika negara tunduk pada teriakan massa, yang berkuasa bukan hukum, tapi emosi kolektif, itu menunjukkan negara lemah, penegakan hukum reaktif, bukan berdasarkan aturan, tapi berdasarkan tekanan. Negara seperti itu berbahaya, karena memberi pesan, kalau mau cepat jangan lewat hukum, turun ke jalan saja. Dan masyarakat belajar satu hal yang salah, yaitu keramaian bisa mengalahkan hukum, yang galak, yang benar. Ini bukan ketertiban, ini bibit anarki yang dibungkus moralitas. Alasan yang sering muncul adalah moral, tapi kita perlu bertanya, moral siapa yang dijadikan standar? Bagi segelintir orang yang merasa agamanya paling benar, kawinin anak di bawah umur bermoral. Tetapi, bagi saya, kawinin anak di bawah umur tidak bermoral. Jakarta adalah kota majemuk, maka hampir semua kegiatan publik bisa dipersoalkan. Moral pribadi atau agama tidak otomatis menjadi hukum publik. Kalau itu terjadi, negara berubah menjadi alat satu kelompok, bukan milik semua warga. Kasus Party Station Lenteng Agung bukan sekedar soal miras atau soal hiburan malam, ini soal arah bangsa. Apakah kita mau hidup di negara hukum atau di negara yang ditentukan oleh siapa yang paling banyak, paling keras, dan paling galak? Karena sekali negara kalah oleh tekanan massa, hukum tinggal slogan, dan besok bisa siapa saja yang jadi korban. Apa pendapat kamu mengenai peristiwa ini? Tulis jawaban kamu di kolom komentar video ini ya. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video yang akan datang. Helen's Night Mart di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan yang baru dibuka. Bar yang bisa menampung 200
1.000 orang, 2.000 orang, bar yang bisa menampung 2.000 orang dengan harga terjangkau. Anda datang ke sini jangan malu-malu, datang naik motor. Mau tanya dong, masuk ke Helles Gunawarman ini ada MC dan FDC-nya nggak? Kalau di weekday itu di sofa mulai dari 600.000. Kalau misalnya di weekend mulai dari 1 juta. Terus ada FDC-nya. Kalau misalnya di weekday itu nggak ada FDC. Oh, kalau misalkan itu berapa tadi FDC-nya? FDC-nya 100.000. Berapa budget lu ngopi di Party Station? 100 juta lah. Itu berapa sih kalau boleh tahu? Ya banyak lah, belum sampai 3 digit, masih 2 digit. Tapi kalau buat ngopi easy lah. Kenapa lu pilih Party Station buat ngopi? Basically karena gue suka karaoke. Biasanya tuh gue karaoke ngabisin 5-6 juta. Tapi di sini gue cuma habis 1-2 juta lah buat karaoke. Kata-kata buat cowok mau kondom. Aduh lagi nyari lagi buat ngabisin duit gue. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus. Walau burung beo yang tak sadar beko, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bondok, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak bini anak angkat, babi haram babu halal.